Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Ford Fiesta 1.6 Sport Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, kita dalam mencari mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling mudah adalah dari tampilan fisik luar. Nah, jadi dari tampilan fisik luar kita bisa perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring berarti ada kemungkinan di kaki-kakinya bermasalah atau suspensinya ya, bisa jadi di shock breakernya atau di fairnya. Nah, terus habis itu untuk bodi, permukaan bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita perhatikan itu adalah ini nut. Nut ini adalah sambungan antara part dari bodi mobil. Nah, jadi nutnya itu kita perhatikan, dia kalau mobilnya tidak bekas nabrak atau benturan, dia nutnya itu jaraknya masih presisi. Nah, terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah dari permukaan bodi. Nah, permukaan bodi itu mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia permukaan bodi itu masih memantulkan bayangan objek-objek di seputar mobil secara lurus, tidak berlubang. Jadi coba kita keliling mobil, kita cek secara keseluruhan part-part dari mobil, baik lampu, terus velg, ban, segala macam. Kita coba kelilingin mobil, kaca-kaca juga kita perhatiin, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi fisik bodi secara luar masih oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan. Nah, berikutnya kita periksa di bagian dalamnya. Nah, ini dia kuncinya sudah bergabung ya dengan remote, dan dia modelnya flip ya, bisa dikeluarin seperti ini. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, nah mobil sudah kita buka, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam mobil. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan, nah di sini kondisi jok juga kita perhatikan bagaimana. Terus habis itu kita perhatikan juga di bawah kolong. Nah, di bawah kolong kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal juga dia kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu yang berikutnya juga kita perhatikan juga ini, aduh agak gelap ya. Nah, gelap. Nah, di bagian jok, bawah jok juga kita perhatikan, pastikan bahwa di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, jika kita periksa sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita perlu periksa juga adalah ini, interior ya, interior, dashboard. Kita periksa kondisinya bagaimana, oke atau tidak. Terus habis itu juga bagian atas, plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu jok juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, dia joknya ini sudah di retrim ya, dengan kulit semi sintetik ya, kulit sintetik. Nah, dan kondisinya juga masih oke. Terus warnanya juga perpaduannya juga bagus ya, karena mobilnya juga putih. Nah, ini kombinasi hitam dan putih sesuai dengan warna bagian luarnya seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan interior sudah aman, sudah cocok, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita coba periksa mesinnya. Kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesin, apakah ada rembesan di atas. Terus habis itu di bawah-bawah kita ngolong, kita periksa kaki-kaki juga, kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, terus habis itu juga di mesin yang perlu kita periksa adalah level oli, kondisi oli, terus coolant ya, kondisi coolant sama level coolantnya. Pastikan bahwa itu masih oke.
Nah setelah kita pastikan aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke. Nah ini. Nah oke. Nah pada saat sebentar saya kecilin dulu nih ya. Ini dia kebetulan juga ada tombol buat ngecilin radio di setir. Oke. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa mobil itu nyala secara jreng ya, jreng, tidak tersendat-sendat. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan yang pertama di dinamo starternya bermasalah. Terus habis itu bisa jadi juga akinya udah swak. Nah terus getaran mesin yang masuk ke dalam juga kita perlu perhatikan dengan pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan. Nah karena ini juga mobil Amerika, dia karakternya agak beda ya dengan mobil Jepang. Jadi cenderungnya tuh memang mesinnya lebih ganas ya suaranya seperti itu dibandingin dengan mobil Jepang. Nah pastikan juga getarannya itu minim masuk. Karena apa? Kalau getarannya berlebih berarti ada kemungkinan di engine mounting bermasalah atau mesin pincang. Nah seperti itu. Oke. Nah setelah kita pastikan oke, nah sekarang kita periksa di kilometer mobil. Nah Ford Fiesta ini kilometernya di 78.000. Jadi 78.000, dan dia juga ada service record terakhirnya di 77.000, berikut di 82.000. Nah terus habis itu juga di Fiesta ini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis sama buku manualnya juga masih ada. Nah ini buku servis, nah ini buku manualnya seperti itu. Oke. Nah apabila kita mencari mobil bekas, pastikan bahwa antara kilometer mobil dengan kondisi fisik mobil, terus habis itu rasa mobil juga berkendara, terus habis itu dengan service recordnya itu sesuai sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan seperti itu. Oke. Nah berikutnya sekarang kita periksa mesinnya. Nah ini buat buka kap mesin di sini. Nah kita buka kap mesin. Nah di sini buat pengaturan lampu. Dia lampu di sini lampu depan ya, lampu depan ini fog lamp depan belakang ya, fog lamp depan belakang. Nah terus habis itu juga di sini buat pengaturan buat ini spion, dia sudah elektrik dan sudah retract juga. Nah coba kita buka power window-nya ya. Oke. Nah sini dia juga sudah retract ya. Nah dia sudah retract, bisa ngelipat sendiri. Nah, sebentar, gimana caranya ya? Oh gini, nah ya tuh. Nah dia ya, retract-nya juga masih bagus, kehalang sama pengharum. Nah sekarang kita buka lagi. Nah ke bawah, ke bawah begini kalau retract ke bawah nih. Nah naikin lagi ke bawah lagi. Nah seperti itu. Oke. Nah di sini buat pengaturan buat power window-nya. Nah door trim kondisi juga masih oke, tapi di sini ada pudar karena pemakaian ya seperti itu. Nah sealer di pintu juga perlu kita periksa. Ini sealer di sini dia sealernya, sini sama di bawah. Nah pastikan bahwa sealer di pintu itu kondisinya masih oke. Karena apa? Kalau sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah sekarang kita periksa di mesinnya ya. Oke. Nah Ford Fiesta ini mengusung mesin 1600 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah kita bisa meriksa untuk kondisi mesin masih bagus atau tidak. Pertama kita perhatikan ritme dari suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya itu ritmenya konstan beraturan. Terus habis itu getaran mesinnya juga minim. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, kita perhatikan itu adalah di kap mesin. Jadi kap mesin juga ada sealer ya. Sealernya kita pastikan kondisinya oke atau tidak. Terus habis itu juga di bagian apron, tapi ini dia tertutup oleh plastik ya. Jadi kita bisa perhatikan juga di sini nih. Sini juga kita bisa perhatikan jangan sampai mobil ada bekas reparasi, cat ulang atau potongan. Nah terus untuk memeriksa mobil bekas banjir atau tidak, kita bisa periksa dari komponen-komponen metal yang ada di dalam ruang mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman dari karat dan tidak ada sisa lumpur yang melekat di tempat
susah untuk dibersihkan itu. Oke. Nah terus habis itu fan listrik juga mungkin pada saat berjalan juga kita udah agak panas mesin, nanti kita periksa juga bahwa fan listriknya itu berjalan secara normal. Oke. Nah bagi yang mencari mobil hatchback ya dengan kapasitas 5 penumpang, merek Ford ya, Ford Amerika, yang bentuknya juga masih stylish ya, masih stylish, keren, terus handlingnya juga oke, di tol juga mantap, tenaganya, larinya, performanya. Nah mungkin Ford Fiesta ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa ya bagaimana posisi duduk di bagian belakang. Nah oke. Nah saya coba duduk ya. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi pengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Oke. Nah headroom juga masih ada sekitar 4 jari. Nah di sini dia pelipatan bangkunya bisa 60% 40%. Ada 2 senderan kepala. Nah di bagian belakang itu tidak ada senderan tangan ya. Di sini juga tidak ada cup holder. Cup holder tidak ada, kantong penyimpanan hanya di sini aja nih di belakang jok. Tapi di sini ada cup holder. Cup holder 1 di sini. Oke. Nah terus pegangan pintu juga nggak ada, cuman ada handle ini, handle buat nyantolin baju, gantungan baju. Nah seperti itu. Oke. Nah door trim juga kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu, kondisi juga masih oke. Nah sealer di pintu juga kita periksa bagaimana kondisi sealer pintu. Nah di sini juga sudah ada child lock ya, tapi dia ngunci bukanya dengan kunci ya, kita masukin, kita colokin. Oke. Nah sekarang kita berlanjut ke belakang. Nah belakang dia bukanya di sini ada tombol ininya ya, tombol elektriknya. Nah kita bisa buka. Nah kita periksa mobil tidak bekas nabrak belakang dari sealer pintu belakang. Pastikan bahwa kondisinya itu aman. Nah untuk space bagasinya, untuk ukuran hatchback ini termasuk yang lumayan oke, masih oke ya, besar, lumayan besar seperti itu. Nah di bagian bawahnya itu ada ban cadangan, ukurannya full size dengan pelek yang ngikutin bawaannya ya, sama semua seperti itu. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak, kita bisa periksa di sini juga nih. Jadi di sini juga kondisinya, pastikan bahwa kondisi di ban cadangan ini aman, tempat ban cadangan tidak ada sebentar ya, susah jadinya. Sebentar, ketarik. Nah oke. Nah di tempat ban cadangan itu pastikan bahwa kondisinya itu masih aman, tidak ada bekas ketokan atau reparasi. Memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah terus di sini buat bensinnya dia modelnya ini dipencet buka. Nah dia nggak ada tutup, tapi kalau dicolokin colokannya bisa langsung ya, bisa langsung dia buka dengan colokan bensin. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke sini. Sini kita periksa. Nah door trim kondisi juga masih oke, masih aman. Terus sealer di pintu juga kita periksa masih oke. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, sebelah kiri belakang. Nah jok juga masih oke kondisinya. Nah di sini tampilan dashboard. Oke. Nah sekarang kita periksa di bagian depan. Nah depan kita periksa. Nah door trim juga kondisi juga masih oke. Nah di sini ada pudar karena pemakaian seperti itu. Nah sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah seperti itu. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah jok juga masih oke kulitnya. Nah seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam. Nah apa aja yang ada di dalam nih. Nah oke. Nah kondisi setir juga masih oke, kulit setirnya juga masih mantap, masih oke. Nah di sini ada pengaturan buat volume ya, buat volume masih bagus, masih normal. Di sini ada maju saluran ya, oke. Nah di sini sudah ada airbag 1 sama 2 ya, double airbag ya, double airbag ya, oke. Nah seperti itu, saya kecilin lagi deh.
suaranya. Nah, oh iya, sama satu hal lagi, ini di Ford Fiesta ini juga bisa ada pengaturan audio dengan suara ya. Jadi misalnya kita sambil nyetir, jadi kita bisa pencet di sini, ada pencet, kita tekan, misalnya kita pilih menu radio ganti frekuensi, bisa gitu kan. Nah seperti itu, contohnya kayak gini nih, saya contohin ya, misalnya gini ya, saya pencet ya. Nah, radio FM frequency please. 95.1 F. 95.1. Nah kan, nah mantap ya, jadi tidak terganggu jika kita nyetir seperti itu. Oke, nah di sini buat pengaturan wiper ya, wiper. Nah di sini buat sen, dia kebalik, sen di sebelah kiri, wiper sama segala macam di sebelah kanan. Nah di sini ada MID buat kita lihat. Di sini ada saluran radio. Apalagi ya, bisa ada yang lain-lain sih, warnanya kita bisa coba aja. Nah dia audionya ini bawaan, bentuknya juga futuristik yang ngikutin bentuk dashboardnya seperti itu. Nah ada pilihannya juga, bisa CD segala macam. Handphone juga bisa terkoneksi secara Bluetooth nih dengan handphone. Nah di sini buat central lock, buka tutup central lock. Nah terus habis itu ini lampu hazard. Nah di sini buat pengaturan AC. Nah ini buat suhu AC, kecepatan AC. Nah di sini buat arah angin, di sini buat ventilasi luar dalam, ini buat nyalamatin AC. Nah di sini buat suhu AC, ini buat defogger belakang. Nah di sini ada dua tempat kartu ya, bisa e-tol atau segala macam. Nah ini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah dia matic ya, matic, ada L ya, L. Terus habis itu ini ada apa lagi ya? Oh di sini ada power outlet, ini ada colokan USB. Habis itu di sini ada colokan aux. Nah di sini ada dua cup holder. Nah belakang tadi ini ada satu ya. Nah ini rem tangan. Terus nah di sini juga kita bisa periksa nih, kalau mobil ada indikasi banjir, berarti dikunci seat beltnya ada karat atau sisa selumpur. Nah terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah di sini bisa sih buat botol sih sebenarnya ya, botol sama ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada buat naruh botol juga sama kantong penyimpanan terbuka. Nah terus ini spionnya bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah terus habis itu di sini sun visor sudah ada cermin di bagian supir. Nah di bagian penumpang juga sun visornya udah ada cermin. Nah di sini juga bisa naruh karcis atau kartu. Nah di sini lampu baca. Oke, nah di sini ada tempat mungkin buat naruh kacamata ya, kacamata atau benda-benda yang ringan seperti itu. Oke. Nah mungkin ini saja video saya mengenai Ford Fiesta 1.6 Sport Matic tahun 2013. Nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit bisa, serta tukar tambah bisa. Nah ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah oke. Apabila kita mencari mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat kualitas, kita bisa merasakannya kualitas mobil, mulai dari performa mesinnya, kaki-kakinya, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya, perpindahan maticnya gimana, responsif atau tidak, halus atau tidak, seperti itu. Nah di Zal Motor sendiri itu terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas untuk test drive mobil. Nah seperti itu. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel dan klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video-video kami yang terbaru dan yang lainnya. Oke. Nah
follow juga di sosmed kami di Facebook Zal Motor, di Instagram FF Puswar, di Twitter dan TikTok Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga bisa lihat playlist kami mengenai Ford, stok kami yang tersedia, terus review mengenai mobil Ford lainnya, serta playlist tips bagaimana mencari mobil bekas atau second. Oke. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang membutuhkan, saudara-saudara, keluarga yang membutuhkan, yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.